aku merinding sampaikan ini. Gibran itu menyatu dengan denyut rakyat. Sumpah aku merinding, Pak. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Beberapa hari yang lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Kalimantan. Saya tuh sempat GR, berpikir bahwa wah, ini Mas Gibran mau menyusul YouTuber Nusantara nih di Kalimantan untuk mengikuti perjalanan YouTuber Nusantara di ibu kota Nusantara. GR saja teman-teman. Tapi ternyata kunjungan Mas Wapres ke Kalimantan adalah untuk menghadiri HUT Panglima Jila. Penjiranya sudah menghilang guys. Sayang sekali, sayang beribu sayang. Waktunya tidak bertepatan teman-teman ya. Coba seandainya YouTuber Nusantara masih berada di Kalimantan waktu kunjungan Wapres kemarin ya. Pasti YouTuber Nusantara, saya sendiri akan ikut melakukan peliputan tersebut bersama dengan Mas Wapres kita. Pasti itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa, berbeda, apalagi ada di tengah-tengah suku Dayak yang dimana mereka itu benar-benar memberikan apresiasi, memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada Pak Jokowi dan kepada Gibran hari ini. Inilah teman-teman yang menjadi alasan saya untuk mengikuti perjalanan politik seorang Gibran. Di saat para politisi, para Dewan Perwakilan Rakyat sibuk mempertontonkan drama yang bikin masyarakat geleng-geleng kepala. Ada tuh kemarin yang teriak-teriak anti korupsi, keluarin statement bahwa koruptor harus dihukum mati. Dia sendiri kena OTT KPK teman-teman. Ini kan drama luar biasa. Ada juga yang pamer gaji 3 juta sehari sambil joget-joget di sosmed. Masyarakat pun geram dibuat mereka teman-teman. Mungkin hari ini tanggal 25 Agustus akan ada demo di gedung DPR terkait dengan hal tersebut. Akan tetapi, di sisi yang lain ada satu sosok wakil presiden muda yang memilih jalan yang berbeda untuk dia sajikan kepada masyarakat. Yang dipertontonkan setiap hari adalah kesederhanaannya, kedekatannya bersama dengan rakyat. Gibran ini adalah anak muda yang sering diremehkan. Banyak yang mengatai dia bocah, Gibran tidak pantas memimpin. Ada juga yang ingin memaksulkan. Tapi diam-diam Gibran lagi menyusun sebuah cerita yang berbeda. Dan cerita itu bisa menampar para pembenci itu. Di saat yang lain sibuk ngebahas siapa yang paling benar, siapa yang paling pantas memimpin, siapa yang paling nasionalis. Gibran malah diam, tapi dia banyak berbicara dengan kerja yang nyata. Setiap hari tanpa banyak gembar-gembor, dia hadir di tengah rakyat. Beberapa hari yang lalu dia ada di tengah-tengah rakyat Poso yang mengalami bencana alam. Besoknya, tiba-tiba sudah ada dengan rakyat yang ada di Pontianak. Esoknya lagi, nongol dia di Solo. Saya sempat heran sama Gibran ini. Apa dia nggak capek setiap hari keliling Indonesia? Jangan-jangan formulanya sama seperti bapaknya. Ketika ketemu rakyat, berbincang-bincang, tertawa bersama rakyat, capeknya menjadi hilang. Tak bisa kita pungkiri teman-teman. Melihat Gibran hari ini, seperti kita melihat Jokowi hari itu. Buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya teman-teman. Dan juga melihat antusiasme rakyat hari ini ke Gibran, seperti kita melihat antusiasme masyarakat hari itu ke Jokowi. Jika terus dipertahankan seperti ini, saya itu sangat kuat meyakini bahwa Gibran akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya percaya pemimpin yang dekat dengan rakyatlah yang akan diberikan mandat oleh rakyat. Ketika berkunjung ke rakyat, Gibran selalu datang dengan telinga yang terbuka lebar. Gibran ini mendengarkan keluh kesah warga, melihat potensi kreativitas anak-anak muda setempat, dan membantu mereka untuk berkembang untuk memajukan perekonomian daerahnya masing-masing. Ketika terjadi musibah bencana alam di daerah tertentu, Gibran pasti akan hadir di sana. Coba kalian lihat di tempat bencana alam mana yang ketika Gibran menjabat itu dia tidak hadir di sana, selalu hadir. Inilah pemimpin yang rakyat butuhkan. Pemimpin bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mereka dipanggil untuk menjadi pemimpin,
diberikan mandat, diberikan kepercayaan dan tanggung jawab oleh masyarakat untuk melayani masyarakat. Bukan hanya duduk di meja kerja mereka, memikirkan nasib politik mereka ke depan seperti apa, bukan memikirkan nasib rakyatnya. Inilah yang kita lihat hari ini dari sosok Gibran Rakabuming Raka, memimpin untuk melayani. Itulah yang rakyat harapkan. Ini bukan soal Gibran ini lebih hebat dari yang lain, bukan. Tapi di saat banyak politisi lebih sibuk membangun citra, Gibran justru membangun hubungannya dengan masyarakat. Bukan hanya sama rakyat, tapi sama rasa kemanusiaan. Sikapnya sederhana tapi dalam. Dia selalu hadir, dan kehadiran itu yang lebih dibutuhkan rakyat daripada mereka yang mempertontonkan drama yang membuat rakyat semakin muak. Orang boleh debat panjang lebar soal siapa yang paling pantas memimpin negeri ini. Tapi Gibran dengan gayanya yang kalem tapi konsisten, seolah bilang, kalau mau pimpin rakyat, ya datengin mereka, dengerin mereka, rasain langsung hidup mereka. Jadi ketika layar TV terus menayangkan adu argumen yang melelahkan, ketika layar TV terus menayangkan lini masa yang dipenuhi dengan saling sindir, kebohongan, dan fitnah, ketika setiap hari kita dipertontonkan dengan fitnah-fitnah, ijazah palsu, Roy Suryo, Tifa, Rismon, setiap hari kita lihat di layar kaca, di sudut lain Indonesia, Gibran sedang sibuk memeluk kehidupan rakyatnya yang adalah sesuatu yang nyata. Dia tidak jual narasi, tapi dia menunjukkan aksi. Rakyat tahu mana yang drama dan mana yang benar-benar peduli. Setiap hari nih teman-teman ya, tanpa absen, Gibran itu mengunggah video kunjungan kerjanya. Bukan video yang penuh dengan baperan karena dia sering diremehkan, bukan. Tapi potongan-potongan nyata dari dirinya yang sedang turun langsung ke tengah rakyat. Kadang kemarin kita lihat dia di pasar, di Pontianak kalau nggak salah ya, atau di daerah mana yang dia ke pasar. Kadang juga di gang-gang perkampungan, kadang ada di sekolah, kadang di UMKM kecil yang butuh semangat. Selalu ada aja yang baru yang ditunjukkan oleh Gibran. Tapi benangnya sama teman-teman. Dia hadir, dia dengar, dia tanggap. Yang bikin saya cuma soal kehadirannya, tapi karena Gibran ini adalah sosok yang konsisten. Seperti nggak ada hari libur dari mendengar aspirasi masyarakat. Seperti nggak ada cuti dari menyapa rakyat kecil. Sementara banyak pejabat lain hanya asik duduk di meja kerjanya. Gibran justru menjadikan sosmednya sebagai jendela transparan untuk dia memberi laporan kepada rakyat yang dia anggap sebagai tuannya yang harus dia layani. Keren nggak? Keren banget Gibran ini teman-teman. Itu semua bukan untuk pencitraan, tapi sebagai bukti bahwa pemimpin itu harus dekat dengan rakyatnya, bukan sekedar terlihat. Kalian bisa melihat di sosial media Gibran, khususnya di Instagram, di Twitter, di TikTok juga, di Facebook. Tiap video-video yang dia unggah bukan sekedar dokumentasi, tapi itu sebenarnya adalah sebuah energi, teman-teman. Energi positif yang menular kepada siapapun yang menyaksikannya. Lihat caranya mendengar dengan serius, caranya menyapa warga tanpa jarak, dan caranya menanggapi dengan tenang. Itu semua menunjukkan bahwa Gibran gak cuma hadir sebagai pemimpin, tapi juga dia hadir sebagai kawan, anak muda yang gak lupa tanah tempat dia berpijak. Kemanapun Gibran pergi untuk mengunjungi daerah-daerah, kalian akan mendengarkan teriakan-teriakan anak-anak kecil meneriakan namanya. Gibran! Gibran! Anak kecil saja mengaguminya. Dan yang lebih keren lagi teman-teman ya, dia nggak pernah memaksa orang untuk kagum. Dia cuma kerja, tapi justru dari situlah kekaguman itu muncul. Dari keikhlasan, dari kedekatan, dari ketulusan yang nggak dibuat-buat. Banyak pemimpin bisa pidato soal saya akan turun ke bawah menyapa rakyat. Saya ketika dipilih rakyat, saya akan berbaur dengan rakyat. Banyak, tapi ketika mereka terpilih, lupa dengan kata-katanya. Tapi Gibran ini membuktikan lewat langkah nyata. Setiap hari, tanpa perlu banyak bicara, tanpa perlu banyak drama. Ya teman-teman, mungkin inilah contoh bahwa generasi baru pemimpin sedang tumbuh. Kita harus optimis ya. Bukan yang hanya pandai bicara di depan podium, tapi yang benar-benar mau duduk, mendengarkan, dan bergerak bersama rakyatnya. Dan lewat video-video yang diupload di sosial medianya, kita semua menjadi saksi. Gibran bukan sekadar hadir. Aku merinding sampaikan ini. Gibran itu menyatu dengan denyut rakyat. Sumpah aku merinding, Pak. Saya Vicky Pung pamit, YouTuber Nusantara. See you on the next video and God bless you. Bye.